Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Dwiningrum, NIM 18111-024. Di sini nanti saya akan melakukan pemijatan oksitosin pada ibu melahirkan. Sebelum melakukan tindakan pijatan oksitosin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pijat oksitosin. Sebelumnya, pijat oksitosin adalah suatu tindakan pijatan pada tulang belakang yang dimulai dari nervus 5-6 scapula yang untuk mempercepat kerja saraf parasimpatif untuk menyampaikan kerja otak pada bagian belakang sehingga hormon oksitosin bisa keluar. Kemudian setelah tahu pengertian dari pijat oksitosin, sekarang ada beberapa manfaat dari pijat oksitosin itu sendiri. Ada 6 manfaat dari pijat oksitosin. Untuk manfaat yang pertama yaitu dapat mempercepat penyembuhan luka pada bekas implantansi plasenta. Untuk manfaat yang kedua yaitu dapat mencegah terjadinya perdarahan postpartum karena merangsang kontraksi uterus dari oksitosin. Untuk manfaat yang ketiga yaitu mempercepat terjadinya involusi uterus. Kemudian manfaat yang keempat yaitu meningkatkan produksi ASI. Untuk manfaat yang keempat ini manfaat yang sangat diharapkan pada pijatan oksitosin. Untuk manfaat yang kelima yaitu meningkatkan rasa nyaman pada ibu saat menyusui. Kemudian untuk manfaat yang terakhir yang keenam yaitu meningkatkan hubungan psikologi antara ibu dan bayi atau sering disebut dengan bonding attachment. Nah, setelah itu ada pengertian, ada manfaat dari pijat oksitosin. Kemudian nanti saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari pijat oksitosin itu sendiri. Pijat oksitosin, sekarang kita langsung ke langkah-langkah dari pijat oksitosin itu sendiri. Untuk melakukan pijat oksitosin ini alatnya sangat sederhana. Ada kursi, kemudian ada bantal, kemudian kita juga bisa menggunakan minyak apa saja boleh digunakan untuk melakukan pijatan tersebut. Baik, selanjutnya langsung kita ke langkah-langkah pemijatan. Sebelum kita melakukan pemijatan, kita tanya terlebih dahulu untuk posisi pasiennya atau ibu yang akan dipijat. Bagaimana Bu, apakah posisinya sudah nyaman? Sudah. Jika ibunya sudah menjauh sudah, berarti ibunya sudah nyaman. Dan untuk sebelum dilakukan pemijatan, kita harus memastikan bahwa ibunya dalam keadaan rileks dan ibunya tidak dalam keadaan lapar. Karena itu sangat mengganggu pada saat dilakukan pemijatan. Nah, untuk kepalanya bisa miring ke kiri maupun ke kanan. Untuk langkah pemijatan ibu tidak sudah melaporkan? Baik. Jika sudah dipastikan itu semua, kita bisa melakukan pemijatannya. Untuk langkah yang pertama, kita melakukan pijatan di area belakang leher ini. Untuk pijat di area belakang leher ini, kita meminta izin kepada ibu untuk membuka kerudungnya terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Nah, untuk di belakang leher ini ada 3 titik yang akan dipijat. Untuk pijatannya ada 3 titik ini. Nanti pijatannya ini menggunakan kedua ibu jari dengan arah memutar dari dalam keluar. Untuk pemijatannya bisa dilakukan 3 kali pemijatan. Kemudian kita lakukan saja 3 titik ini, 1, 2, 3. Nah, gerakan memutar dari dalam keluar untuk durasinya senyamannya ibu saja. Setelah 3 kali pemijatan, kita melakukan pengurutan dari atas ke bawah. Setelah langkah yang pertama, kita masuk ke gerakan yang kedua, yaitu di area bagian punggung ibu.
Di area punggung ibu ini dilakukan pemijatannya secara memutar juga menggunakan kedua ibu jari dan dilakukan pada titik terakhir pijatan yang ada di bagian leher tadi. 1, 2, 3, 4. 1. Kemudian gerakan yang ketiga yaitu kita melakukan sebelum masuk ke gerakan yang ketiga, kita juga harus melakukan pengurutan pada gerakan yang kedua. Setelah itu untuk gerakan yang ketiga kita melakukan gerakan rileks pada ibu. Setelah gerakan yang ketiga, kita melakukan gerakan yang keempat, yaitu pada area tulang belikat. Pada area tulang belikat ini di daerah sininya, dari sini ke sini, jangan di bagian tulangnya ini. Ada sekitar 8 titik, menggunakan ibu jari dan ditekan saja. Nah, bisa dilakukan sebanyak begitu juga dilakukan yang bagian sini. Setelah itu kita masuk ke gerakan yang kelima. Yang kelima yaitu melakukan tekanan pada daerah antara tulang ini menggunakan kedua ibu jari. Ini dari atas ke bawah. Sebanyak 3 kali pijatan juga. Setelah dilakukan pijatan, jangan lupa dilakukan pengurutan dari atas ke bawah. Kemudian untuk gerakan yang ke-6 yaitu sama seperti yang gerakan yang kelima, tapi sekarang arahnya berlawanan dari bawah ke atas. Sebanyak 3 kali pemijatan juga. Setelah itu jangan lupa dilakukan pengurutan.
Kemudian untuk yang gerakan ketujuh, kita gerakannya telapak tangan membentuk seperti mangkok ini dari tulang sini, punggung sini ke bawah. Sebanyak 3 kali pijatan juga. Setelah gerakan yang ketujuh, kita menuju ke gerakan yang terakhir, yaitu menggunakan 2 kepal ini, tetapi yang dilakukan pemijatan yaitu di daerah buku-buku tangan. Ini buku-buku tangan ini. Nah, untuk gerakannya dari bawah, membentuk love dari bawah juga. Baik, itu gerak 8 langkah yang sudah dilakukan untuk pijat oksitosin.